untuk mesinnya ya. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau meminang Daihatsu Verosa, cek dulu stik oli. Barangkali olinya itu sudah kayak susu, itu udah tercampur sama air radiator dan mobil tersebut bisa dinyatakan mobilnya ora waras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya, sahabat Daihatsu Verosa Indonesia dan pemerhati otomotif lainnya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Oke, kali ini saya akan nge-vlog speak up. Banyak yang bertanya-tanya, berapa sih harga Daihatsu Verosa? Nih, misal ini. Kalau ini Verosa yang tipe standar ya, yang biasa tahun 94. Dan di sini banyak teman-teman pengen mungkin penasaran dengan harganya berapa sih. Tentunya untuk Daihatsu Verosa itu mobil Jeep yang paling murah di kelasnya ya. Pastikan mobil Daihatsu Verosa ini mobil Jeep termurah ya. Jadi gini, untuk Daihatsu Verosa ini itu harganya itu sekitar antara 30 sampai 50 juta. Jadi ada beberapa tingkatan. Untuk 30 sampai 40 saya rasa itu mobil yang banyak PR ya, banyak sedan, misal mesinnya kurang normal atau beberapa item part yang perlu diganti, atau pajak mati atau kaleng mati, atau bodinya kurang begitu bagus ya. Dan untuk harga 40 sampai 50 juta insya Allah mobil yang very good dan siap pakai tentunya ya. Tentunya harga itu membawa rupa teman-teman. Jadi teman-teman juga pastikan unit benar-benar itu siap jalan gitu ya. Jangan beli ternyata mobilnya banyak dandan, banyak masalah dan akhirnya kecewa. Ya. Mungkin di sini ya sedang mencari-cari referensi sebelum membeli mobil Daihatsu Verosa. Dan untuk Daihatsu Verosa ini memang semuanya itu masih 2WD, belum 4WD. Dan untuk yang 4WD itu sekelas TAF ya, udah bahan bakar solar. Dan ini masih menggunakan bensin. Jadi tentunya harga beda lah, tahu sendiri. Untuk mobil solar kan tentunya masih melambung tinggi dan cenderung stabil karena dari performa juga bahan bakar yang relatif irit. Selanjutnya untuk Daihatsu Verosa ini masih menggunakan roda penggerak belakang dan masih 2WD, belum 4WD. Jadi banyak yang menyebut kalau misalnya mobil Verosa itu mobil banci. Jadi salah satunya itu settingan Jeep, settingan off-road, tapi tidak bisa jalan di medan yang begitu berat, misal ke lumpur atau naik gunung, itu masih kurang. Ya bisa juga sih naik gunung, tetapi ya masih berat lah, kurang lah, karena masih menggunakan 2WD. Seringnya itu ngepot kalau misalnya di lumpur. Kalau misalnya naik juga daya cengkraman roda itu kurang, karena cuma didorong dari roda belakang ya, dan roda depan itu mati. Untuk cc sendiri Daihatsu Verosa ini 1600. Jadi semua tipe Daihatsu Verosa untuk mesinnya itu menggunakan mesin karburator 1600 cc, baik tipe ini ya megatop maupun tipe long. Saya rasa bedanya cuma di body. Kalau misalnya untuk Daihatsu Verosa yang standar ini bentuknya kayak gini, standar banget, simple. Dan kalau misalnya untuk yang megatop itu semi double cabin ya, belakangnya lebih agak panjang, juga dari suspensinya beda. Kalau misalnya untuk
Verosa yang biasa itu masih menggunakan per daun tuh, kelihatan tuh per daun. Tuh kanan kiri depan belakang menggunakan per daun. Ini mobil baru dicuci nih, kelihatan kinyis-kinyis. Nih. Depan belakang masih menggunakan per daun, teman-teman. Ya. Dan untuk yang Verosa model Megatop itu sudah independen ya, sama ya bisa dibilang udah mengikuti tren mobil saat ini ya untuk suspensinya. Jadi peruntukannya pun berbeda. Jadi untuk Verosa yang standar ini saya rasa ini pantasnya memang untuk ya semi off-road lah. Itu lebih bagus karena suspensinya menggunakan per daun, jadi bandingannya itu mantep. Dan untuk yang seri Megatop saya rasa itu pantasnya untuk jalan di kota, jadi buat ya nongkrong lah, nongkrong sama temen atau kemana gitu. Jadi saya rasa pasnya cuma di dalam kota, dan semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, coba untuk mesinnya ya. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau meminang Daihatsu Verosa, cek dulu stik oli. Barangkali olinya itu sudah kayak susu, itu udah tercampur sama air radiator, dan mobil tersebut bisa dinyatakan mobilnya ora waras. Ini masih bening bro, soalnya baru ganti nih, masih bening nih. Seenggaknya hitam nggak apa-apa lah, kalau hitam itu kan memang udah waktunya ganti, dan setidaknya itu oli mesin tidak tercampur dengan air radiator, repot urusannya. Terus selanjutnya itu biasanya kalau misalnya Verosa itu keluarnya itu oli mesin itu sering rembes, jadi nggak bocor gede sih. Dari itu juga nggak begitu masalah, cuma ya risih baik kalau misalnya di lantai itu sering rembes lah, suker nang lantai. Jadi takutnya itu kurang, oli mesinnya kurang, nggak terkontrol, itu kan bisa fatal. Oke, untuk radiator ini ya, untuk kipas radiator ini menggunakan puli, terhubung ke puli. Jadi sangat jarang untuk Daihatsu Verosa ini overhead, karena kipasnya itu terhubung langsung ke puli mesin. Jadi selagi mesin berputar, insya Allah sih sistem pendingin itu berjalan dengan lancar. Terus untuk tipe karburator ini full pump pastinya ya, ini full pump pompa bensin, ini menghubungkan langsung ke mesin, jadi tidak ada kaitannya dengan sistem elektrikal ya, karena mobil injeksi itu ribetnya itu masalah elektrikal, kayak full pump itu sering bermasalah, baik arusnya itu turun ataupun ya kabelnya udah keropos, jadi menimbulkan performa mesin menurun, bahkan bermasalah dari full pump. Tapi kalau misalnya untuk Verosa ini sih jarang sih, paling filter, ini filternya filter bensin. Nah ini paling panjenengan itu ganti ini filter bensin nih, murah. Oke, itu aja. Itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan seputar dunia otomotif. Semoga teman-teman segera menemukan unit mobil yang selama ini diimpikan ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.